Halo, selamat pagi. Bersama saya dengan Pak Yoyo. Kembali kita akan membahas yaitu cermin lengkung. Oke, ya. Yuk, kita langsung saja bahas topik-topiknya. Nah, pertama konsepnya yang kita bahas yaitu pertama adalah cermin lengkung. Kemudian yang ini adalah sinar-sinar istimewa, ya. Ini masih juga berlaku hukum pemantulan nanti. Kedua, persamaannya seperti apa, kemudian pembentukan bayangan bagaimana, dan yang terakhir penerapan cermin lengkung. Nah, ini penerapannya banyak sekali dalam kehidupan sehari, maka kita belajar cermin ini. Sekarang kita akan bahas yaitu sinar-sinar istimewa. Nah, ya untuk cermin lengkung yaitu apa? Cermin yang mempunyai permukaan seperti bola, ya. Nah, jenisnya adalah cermin cekung dan cermin cembung, ya. Kita bahas dulu yang gambar cermin cekung seperti apa. Nah, ini cermin cekung. Nah, ini yang depan, ya. Ini namanya belakang cermin, belakang cermin. Oke. Ini adalah fokus, ini adalah jari-jari, ya. Ini seharusnya R, ya. Nanti biar nggak bingung dengan M berbesaran, ya. Jadi jari-jari 2 kali fokusnya, ya. Lihat ini tuh, ya. Sinar-sinar istimewa cermin cekung, ya. Nah, yang pertama adalah sinar sejajar sumbu utama. Ini sumbu utama ini nih. Ya, jadi sinar sejajar sumbu utama dipantulkan ke titik fokus. Nah, ya gambarnya seperti ini. Lihat nih, sejajar ke fokus. Oke. Yang kedua, sinar yang melalui titik fokus dipantulkan sejajar sumbu utama. Jadi dari sini. Nah, misalnya begini. Nah, melalui fokus dipantulkan sejajar. Gambarnya seperti ini. Nah, oke. Dan yang ketiga adalah sinar yang melalui titik M, pusat lengkungan, dipantulkan dengan arah berlawanan. Nah, jadi kalau dari sini misalnya segini ya, dipantulkan balik arah. Gambarnya seperti ini. Nah, atau ini juga boleh. Ya, titik M, datang, dipantulkan. Nah, contoh gambar cermin cekung adalah seperti ini. Nah, ini adalah sendok dibalik, coba lihat nih. Tuh, bayangannya kebalik ya. Tuh, ini cermin cekung ya contohnya. Ya, seperti ini. Kenapa begini? Nanti kita bahas. Oke. Berikutnya cermin cembung. Gambar seperti ini. Lihat nih, ini yang bagian belakang. Fokusnya di belakang cermin. Nah, ini depan cermin, ya. Oke. Sinar-sinar istimewa pada cermin cembung. Yang pertama adalah sinar sejajar sumbu utama dipantulkan seolah-olah. Bedanya itu dengan cermin cekung ya. Dari fokus gambarnya seperti apa. Nah ini, lihat sejajar dipantulkan ke sana. Nah, seolah dari sini seolah-olahnya. Nah, ya. Oke. Yang kedua, sinar menuju titik fokus. Jadi misalnya dari sini misalnya. Nah, menuju titik fokus dipantulkan sejajar sumbu utama. Gambarnya seperti ini. Nah, lihat nih. Sinar yang menuju titik fokus, menuju dipantulkan sejajar. Yang ketiga, sinar menuju titik M dipantulkan ke arah berlawanan. Nah, lihat nih. Menuju titik M dipantulkan arah berlawanan. Nah, contohnya yang paling gampang, contoh kaca spion. Lihat. Ini bayangan di belakang mobil terlihat yaitu tegak, ya. Maya diperkecil. Kenapa ya? Karena saya lihat di belakang cermin. Oke, yuk. Nah, sekarang persamaannya. Persamaannya adalah seperfokus sama dengan seper SO ini benda tambah seper bayangan. Lalu perbesaran S aksen per SO, H aksen, H tinggi objek ya. H itu H adalah tinggi objek, ini tinggi bayangan. Kemudian dari sini kita persamaannya kita bisa ubah S aksen M kali SO. Kita gabungkan. Gantilah SI ini dengan MSO. Nah, lihat seper SO tambah ini ganti seper MSO seper fokus. Lalu kita samakan menyebutnya, kalikan M kalikan M, ya. Nah, udah sama, jadi rumusnya jadi gimana? M tambah 1. Ya ini samain kan, udah sama penyebutnya. Sehingga sama jadi M kali SO kali 1 sama fokus M tambah 1. Ya, M kali SO fokus M plus 1. Tangan, lihat nih, SO jarak benda ke cermin, S aksen atau SI juga boleh jarak bayangan ke cermin.
Lalu fokus titik api atau fokus, ini harganya jari-jari per 2 untuk cermin. Fokus plus untuk cermin tekung, plus karena dia mengumpulkan sinar. Ya, kalau cermin cembung, min itu artinya apa? Penyebar sinar. Nah, sekarang harga M itu perbesaran, ya. Perbesaran, kalau nilainya, ini mutlak ya, mutlak. Lebih kecil dari 1 diperkecil. Kalau nilainya sama dengan 1 sama besar, kalau lebih besar dari 1 diperbesar. Lalu tandanya, M, tanda itu plus ada 2, plus dan min. Kalau plus itu artinya nyata, kalau min artinya maya. Nah, ya jangan lupa, kalau nyata untuk cermin itu ada di depan atau bisa ditangkap layar. Kok maya itu di belakang cermin, terlihat di cermin. Nggak bisa ditangkap layar. Oke, berikutnya, HO tinggi benda dan H aksen tinggi bayangan. Nah, pembentukan bayangan cermin cekung. Minimal 2 sinar istimewa. Boleh 1 dengan 2, boleh 1 dengan 3, boleh 2 sama 3. Terserah. Ya, ini ambil contoh seperti ini. Nah, ini cermin cekung. Ya, ini ada benda, ngambil sinar yang pertama tadi. Sejajar sumbu utama dipantulkan ke fokus. Nah, yang kedua adalah ini sinarnya. Sinar yang melalui titik fokus, lihat. Ini melalui titik fokus harus melalui titik benda. Jadi benda sama fokus dihubungkan. Dipantulkan sejajar. Maka terbentuklah bayangan. Ini bayangannya. Nah, oke. Jadi minimal 2. Nah, sekarang untuk memperjelas soal kita ambil angka. Misalnya SO-nya 12 cm misalnya. Kita bisa ukur ya di praktikum. Ini biasanya pakai layar biasanya ya. Nanti kalau ada ini misalnya kok percobaan tuh api, ini berupa api lilin biasanya. Nanti lilinnya kebalik. Nah, ini pakai layar yang lihatnya. Ya. Misalnya SI-nya plus 16, plus di depan cermin. Nah, maka HO-nya 2 cm misalnya. Nah, pertanyaannya adalah tentukan fokus cari-cari M, HI, dan sudut bayangan. Tuh, lihat. SI M kali SO. Nah, berarti 16 M kali 12 ya. Ini bayangannya, ini bendanya. Kamu M-nya jadi bagi 4, 4/3. Lebih besar dari 1. Ya kan? Kan 1,3. Nah, sekarang mencari fokus. Masukkan MSO fokus M/1. M4/3 kali 12, ini S12. Fokus 4/3/1. Nah, sekarang 4 tambah 1 itu 5/3. Ini dikali ini, 4/3 kali 12, jadi ini 3 coret 16. Jadi hasilnya berapa? 16, ini 7/3. Ya kan? Ini kan 1 kan 3/3 nih. Tambah ini jadi 7/3. Dikalikan ketemu 6,8 cm. Nah, cari-cari tadi 2 kalinya. Ya. Oke. Nah, sekarang H aksen M kali SO. Nah, ya, ini lihat H aksen berarti M kali HO. HO-nya berapa? HO-nya 2. Berarti 2,7 cm. Nah, sifat bayangan, tuh lihat. Nyata. Tahu dari mana nyata? Ini di depan cermin nyata. Atau lihat tandanya. Ya, M-nya positif. Tuh. Kalau nyata, pasangannya selalu terbalik. Selalu terbalik. Nah, diperbesar, lihat dari mana? Lihat, angka ini, M ini lebih besar dari 1, diperbesar. Nah, nyata terbalik pasti di depan cermin. Di pasangan ini, nyata terbalik di depan cermin. Bisa dilihat oleh layar biasanya. Ya, oke. Berikutnya, nah, pembentukan bayangan untuk cermin cembung. Sama, minimal 2 sinar istimewa. Nah, contoh seperti ini ada benda, sinar sejajar dipantulkan sini. 1 sinar. Sinar yang kedua, nah, sinar yang menuju titik fokus. Nah, menuju titik M. Nah, ini maka dipantulkan dengan arah berlawanan ke sana. Oke. Nah, mana bayangannya? Ini perpotongannya. Ya, perpotongan perpanjangan sinar pantul. Berarti ini bayangannya maya. Ini putus-putus nih di belakang. Tuh. Nah, sekarang saya ambil contoh nih biar kalian menghitung. SO-nya 12, ya. Fokusnya misalnya min 6, kalau min di belakang cermin. Tentukan SI, M, dan sudut bayangan. Yuk, rumusnya 1/F, 1/SO tambah 1/S aksen. 1/min 6 masukkan apa adanya, 1/12 tambah 1/S aksen. Nah, ini min 1/6 pindah ruas jadi min 1/12. Saya menyebutnya
Jadi min 2, min 1 ya. Ini min 2, min 1. Jadi min 3/12 over S aksen. Jadi S aksen min 4 cm. Apa sih min? Di belakang. Ya, kalau min itu di belakang. Lalu perbesaran S per SO min 4/12. Min 4/12 S min 12. Jadi min 1/3. Nah, set bayangan selalu. Lihat nih, untuk cermin cembung, ya itu selalu hanya satu bayangannya. Lihat nih, yang pertama adalah maya. Tahu dari mana maya? Minus, ya. M-nya minus. Yang kedua, maya itu selalu tegak. Tuh lihat, tegak kan? Ini benda, ini bayangan tegak. Kemudian diperkecil. Tahu dari mana diperkecil? Nilainya sepertiga itu kurang dari 1. Nah, di belakang cermin pasti. Maya tegak di belakang cermin. Oke. Nah, penerapan dalam kehidupan sehari-hari yaitu apa? Cermin cekung dengan fokus besar. Fokus besar dapat dijadikan sebagai kaca rias, ya. Yang rias biasanya cermin datar yang umum biasanya. Cermin cekung digunakan sebagai parabol dan reflektor, pengumpul sinar. Lampu senter karena sifatnya pengumpul cahaya, ya. Yang ketiga, cermin cekung digunakan alat periksa dokter gigi. Nah, supaya giginya tampak besar, ya. Pakai cermin cekung. Kalau cermin cembung kan selalu diperkecil, ya. Tuh, ya, nggak mungkin pakai cermin cembung. Kemudian cermin cekung juga dipakai pada teropong pantul pengganti lensa okuler. Kemudian cermin cembung ya sekarang ya, sebagai kaca spion mobil, ya. Cermin cembung juga digunakan sebagai kaca intai di supermarket, ya. Oh ya. Nah, itu yang dipasang di atas barang-barang agak miring, nah itu pakai itu. Nah, yang berikutnya cermin cembung dipasang pada tikungan tajam agar dapat melihat kendaraan dari arah berlawanan biar nggak tabrakan. Nah, satu lagi ini soal UN tahun kemarin nih, agak sulit nih, perhatikan. Benda diletakkan di depan cermin seperti gambar. Ternyata bayangan yang terbentuk bersifat nyata dan diperbesar 3 kali. Benda kemudian digeser 10 cm menjauh cermin, maka bayangan yang dihasilkan sekarang adalah, tuh lihat, cukup panjang soalnya. Pasti kalian bingung kan? Coba lihat, tapi gampang. Nah, ini ada dua keadaan. Keadaan pertama adalah ini SO-nya 20, lalu perbesarannya 3 kali dan nyata. Itu kata kuncinya. Lihat keadaan 1. SO-nya ya, SO-nya 20 ya, maaf. SO-nya 20 nih, ya. Oke. Nah, M kali SO. Ya, maaf ya, ini 20 seharusnya ya. Nah, M-nya berapa? 3 plus. Nah, plus ya, 3 kali 20, fokus 3/1. Ini 4, 20 berarti 5. 5 kali 3 jadi fokusnya 15 cm positif, cermin cekung. Ya. Kemudian keadaan kedua, nah, SO yang baru, lihat nih, dia digeser menjauhi cermin, berarti ditambah 20 tambah 10, jadi 30 cm. Nah, M yang baru, kita cari M yang baru. Ya, SO baru, fokusnya lama, M yang baru. M aksen, SO-nya 30, ini 15, M aksen plus 1. Coret-coret. Berarti 2M, ini adalah M plus 1. Ya. Pindah ruas jadi M, nah min M, jadi hasilnya M. Plus 1. Nah, plus 1 artinya apa? Kalau plus berarti sifat 1 artinya sama besar. Kemudian ini tandanya positif berarti nyata. Kalau nyata pasti terbalik dan di depan cermin. Oke, jadi jawabannya adalah yang C. Demikianlah pembahasan kali ini. Salam sukses.